Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinyo SPD. Saya mengajar di Madrasah Ibtidaiyah Adi Rolas, Kecamatan Bamual, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Saya sudah mengikuti pendidikan profesi guru dalam jabatan gelombang 1 tahun 2025 pada LPTK EN Ambon. Sebagai perjalanan profesional saya, pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 5 dengan materi pembelajaran menghindari akhlak tercela. Demikian perkenalan singkat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo sekalian, apa kabar? Baik. Ya, sebelum kita masuk dengan pelajaran pada pagi ini, Pak Guru minta salah satu siswa atau kita kelas untuk maju ke depan untuk membacakan doa. Sebelum kita belajar, kita berdoa dimulai. Dulu ya. Boleh hadir bilang hadir ya. Sofian, Andi Sarta, Andi Rizky Lakapuru. Ya, sebelum kita lanjut 3 ya. 1, 2, 3. Suka hati tepuk tangan. Suka hati bilang boleh. Sekalian, sebelum kita lanjut yang pelajaran hari ini, Pak Guru ingatkan pelajaran pada minggu kemarin, yaitu kita belajar tentang indahnya akhlak terpuji. Ya, sekarang kita masuk dengan pelajaran yaitu menghindari akhlak tercela, serakah dan kikir, yaitu pada tanggal 9 Mei 2025. Pelajaran kali ini yaitu 1, melalui kegiatan mengenali, bertanya dan mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran problem basis teknik bisa dapat menceritakan kembali sisa karun. 2, melalui kegiatan mengamati, bertanya dan mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran problem basis learning, siswa dapat menyebutkan akhlak tercela yang dimiliki oleh karun. 3, melalui kegiatan menandai, siswa dapat menghindari sifat tercela yang dimiliki oleh karun. Harus sekalian, kita lihat pada gambar yang ada di sini, yaitu sifat serakah yang ada pada diri manusia. Ya, biasanya ada sifat baik dan ada sifat buruk. Namun hari ini kita baca tentang sifat buruk. Ya, nah, ketika kata buruk di sini, yang ada gambar di sini, ketika seseorang itu tidak merasa puas dengan harta apa yang miliki. Untuk itu, bagaimana mau tanya? Ya, kata kikir itu seperti apa? Ya, anak sekalian, kalian bisa pahami atau bisa mengerti apa itu kata tercela. Ya, anak sekalian, hari ini kita belajar tentang menghindari akhlak tercela, yaitu serakah dan kikir. Mungkin kalian bisa dengar atau bisa tahu ya apa itu kata serakah yang bisa kalian dengar atau kalian bisa tahu, atau bahkan juga dengar dari orang tua yang kata serakah itu seperti apa? Saya Pak. Serakah adalah sikap ingin memiliki sesuatu yang lebih dari yang telah ia miliki. Ya, serakah adalah sesuatu yang lebih yang ia
artinya ada mau tambah lagi. Ya, berarti dia rasa puas dengan apa yang sudah ada. Itu namanya tanya orang seraka. Yang kata yang bilang sehari-hari adalah kata rakus atau galojo. Itu dalam. Sekarang kita upload untuk akidah. Sekarang kita lanjut, yaitu setelah kita tahu atau kita pahami tentang kata seraka. Nah, sekarang kita lanjut dengan kata kikir. Ya, jadi Pak Guru mau tanya siapa yang bisa pahami atau kata kikir? Kikir seperti apa? Ya, saya silakan OP untuk memberikan jawaban. Kikir adalah tidak mau melewatkan harta yang semestinya. Harus dikeluarkan baik untuk dirinya sendiri dan kepentingan agama maupun untuk orang lain dan masyarakat. Iya. Kikir adalah orang yang tidak mau melakukan harta kekayaannya pada orang lain, bahkan juga untuk agama, untuk bangsa dan negara. Berarti untuk memberkaya diri sendiri. Untuk itu, nah kita lihat berikutnya ada gambar di sini, yaitu ciri-ciri orang yang seraka, yaitu yang A, menginginkan kekayaan dalam jumlah yang berlebihan. B, tidak pernah merasa cukup. C, rakus terhadap harta. D, lebih mementingkan kepentingan pribadi dari kepentingan orang banyak. Ya, jadi kata di sini adalah kata kikir, artinya orang yang tidak mau menggunakannya untuk orang lain, tetapi dia menolong untuk kepentingan pribadinya sendiri. Nah, sekarang kita lanjut. Sekarang apa? B, mari menghindari sifat kikir. Ya, bahaya kikir. Satu, menghindari sifat kikir atau bakhil, yaitu tidak mau mengeluarkan harta yang semestinya harus dikeluarkan, baik untuk dirinya sendiri, kepentingan agama maupun orang tua, maupun sekedar, yaitu seraka dan kikir. Untuk itu Pak Guru akan bagikan beberapa kelompok yang ada di sini. Setelah Pak Guru membagi kelompok, untuk itu Pak Guru akan berikan lembaran tugas yang akan diselesaikan oleh kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, setelah Pak Guru berikan lembaran tugas, untuk itu kalian lihat dan amati, ya. Tugas yang ada di situ, setelah itu kalian presentasikan masing-masing sesuai jawaban kalian. Iya, Pak. Ya, Pak Guru. Setelah Pak Guru bagikan lembaran kerja untuk masing-masing kelompok, ya, amati apa yang terdapat dalam tugas kalian masing-masing. Ya, Pak Guru berikan waktu 40 menit. Kalau ada yang kurang paham atau tidak mengerti, silakan tanya untuk Pak Guru. Mana? Kelompok 1 tidak ada kendala. Untuk itu, ada yang mau ada kendala? Tidak, Pak. Tidak ada. Kelompok 1 siap? Tidak kendala kelompok 1? Kelompok 2? Iya, Pak. Aman? Kelompok 3?
tempat aman. Ya, kelompok mana siap? Kelompok 1 siap? Siap. Ya. Sekarang yang diam dan tenang mendengar ya arahan atau jawaban yang akan disampaikan oleh kelompok 1 sesuai dengan soal yang ada. Untuk itu saya minta dari kelompok 1 untuk membacakan presentasi hasil daripada mereka temui. Ya, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mari menghindari sifat serakah. Mengenal sifat serakah, orang serakah merasa tidak pernah cukup, tidak pernah merasa puas, selalu merasa kurang yang ada dalam kesedarannya, ingin menguasai segala sesuatu secara berlebihan. Orang Islam dilarang memiliki sifat serakah karena itu termasuk penyakit hati. Ciri orang serakah yaitu menginginkan kekayaan dalam jumlah berlebihan. B. Tidak pernah merasa cukup. C. Ragu terhadap harta. A. Jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Hatinya selalu resah dan gelisah. C. Menjauhi orang lain. D. Menjadi teman setan. Adapun cara menghindari sifat serakah diantaranya adalah A. Mensyukuri segala rezeki dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Membiasakan bersifat karena merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah presentasi dari kelompok 1. Apabila ada tanggapan ataupun pertanyaan, persilakan. Kalau ada tanggapan atau sanggahan dari kelompok lain, ya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa yang akan diperoleh seseorang yang menghindari sifat serakah? Apabila ada pertanyaan dari kelompok lain, ada saya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan bertanya kepada kelompok 1. Mengapa serakah dalam mencari ilmu diperbolehkan? Ya. Puas. Terus setelah presentasi tadi yang disampaikan dibacakan oleh kelompok 1, ya, untuk itu kita menuju atau naik pada kelompok 2 untuk dibacakan presentasi hasil yang dicapai. Kelompok 2 silakan. Kami dari kelompok 3 akan memberi pertanyaan untuk kelompok 4. Contohkan sikap untuk menghindari sifat itu. Apabila ada pertanyaan dari kelompok lain, silakan. Ada yang lain lagi? Selain kelompok 3 yang bertanya mungkin ada nomor 1. Kelompok 1 Dua. yang bertanya. Iya. Mungkin yang bertanya di kelompok 3. Nah, ada kelompok 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan bertanya untuk kelompok 4. Apa keuntungan prediksi dengan orang lain? Apakah kelompok 3 puas? Puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa keuntungan tidak memiliki sifat serakah? Jawab. Disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup tenang dan damai, mendapatkan ketentraman hati. Apakah kelompok 1 puas?
Terima kasih untuk kelompok 4 yang mendapatkan hasil. Untuk itu kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih untuk semua kelompok karena hari ini kita telah membacakan hasil daripada atau video hasil daripada kelompoknya masing-masing. Untuk itu Pak Guru apa untuk semua kelompok? Ya. Ya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, kita lihat video yang ada di depan kita. Untuk itu bagus, persilakan semua untuk mengikuti. Ya, kita beri dulu untuk pelajaran. Dua, tiga. Terima kasih atas kelompok yang telah mana memberikan partisipasi untuk menjadi semua tugas yang ada. Untuk itu, aku harap kembali ke tempat masing-masing untuk kita lihat ke depan, yaitu gambar yang ada di depan. Bapak kita kembali. Ya, kembali ke tempat masing-masing. Setelah kita lalui yaitu materi kita pada tadi kita kerja kelompok, sekarang Pak Guru akan jelaskan atau Pak Guru akan menerangkan materi kembali. Ya, tadi kelas berapa? Mengenai akhlak tercela, ya, yang terbagi ada dua, yaitu serakah dan fikir. Ya, pengertian serakah di sini yaitu sesungguhnya manusia diciptakan dalam posisi dan kondisi yang paling sempurna. Jika manusia tidak pernah dan beramal saleh, maka mereka akan menempati derajat paling bawah, bahkan lebih rendah dari binatang piaraan. Kelompok itu adalah yang mereka tercela. Oleh sebab itu, Islam telah menganjurkan penduduknya untuk menghindari akhlak tercela dan lebih baik meraih pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan amal saleh. Ya. Jadi kata serakah itu adalah suatu perbuatan yang tidak disukai Allah. Karena apa? Serakah itu adalah salah satu yang dilarang atau bertentangan dengan agama. Dari sini mari kita lanjut, yaitu mari menghindari sifat serakah. Satu, mengenal sifat serakah. Serakah adalah sikap ingin memiliki sesuatu yang lebih dari yang telah ia miliki. Oleh orang sekarang, mereka tidak pernah cukup, tidak pernah merasa puas, selalu merasa kurang. Yang ada dalam pikirannya ingin menguasai segala sesuatu secara berlebihan. Orang Islam dilarang memiliki sifat serakah, karena itu termasuk penyakit hati. Bahkan tadi ada yang mau tanya atau perempani, yang perempani Pak Guru silakan ya untuk bertanya. Stop. Ya, benar. Lalu serakah itu apa? Bukan serakah itu apa? Pak, pengertian serakah itu apa? Ya, pengertian serakah itu adalah sikap ingin memiliki sesuatu yang lebih dari yang telah ia miliki. Jadi orang serakah itu dia merasa puas ya dengan apa atau harta yang ia miliki. Ada tapi mau tambah lagi. Ya. Sudah? Mungkin ada lagi? Contohnya, ketika kita punya rumah, ya kita punya rumah,
ya kita tidak bersesuai dengan rumah yang ada. Kita ingin membeli mobil, ya kita ingin membeli. Sementara punya kehidupan nanti kebutuhan kehidupan, ya tidak seperti orang yang lain. Berarti kita mesti besar kurang. Jadi sekarang kita menggunakannya dengan C, rakus terhadap harta. D, lebih mementingkan kepentingan pribadi dan mengesampingkan kepentingan umum. Jadi ada makanya tentang yang tidak bersatuan. Bahaya sifat celaka di antaranya adalah A, jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. B, hatinya selalu resah dan gelisah. C, dijauhi orang lain. D, menjadi teman setan. E, tidak mendapat ketentraman hati. E, melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang G, merusak kerukunan dan kedamaian. H, mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. 1, 2, 3. Apakah kalian pahami yang penjelasannya ada? Ya. Jadi kalau serakah itu, ya serakah itu jangan digunakan dalam diri karena itu penyakit hati. Orang selalu pilih hati itu serakah. Dengki itu serakah. Tuh? Ya. Ya ini sifat orang serakah. Orang serakah itu punya perut itu dia pernah rasa kenyang. Ya, perut orang serakah layaknya tak punya dasar yang tak akan pernah puas. Jadi orang makan mau makan lagi, suara tapi mau tambah lagi. Ya, itu namanya orang serakah. Serakah yaitu adapun cara menghindari sifat serakah di antaranya adalah 1. Mensyukuri segala rezeki dan nikmati dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Dibiasakan bersifat qanaah. Qanaah artinya mensyukuri atau menerima apa ada yang sifatnya qanaah. Ya, merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. 3. Berusaha hidup sederhana. Ya, tidak orang berpakaian tidak lalu mewah. Ya, yang penting pakaiannya bersih. Nah, berikutnya adalah menjauhi sifat iri dan dengki. Ya, ketika ketemu dia orang maju, berkembang, kita iri atau tidak suka kepadanya. Kita tidak pernah ya bersatu ketika dia orang maju. Itu cuma sifat iri. Berikutnya adalah 5. Mengingat azab Allah Subhanahu wa taala. Berarti dengki itu ada suatu sifat yang tidak disukai oleh Allah. Kenapa? Suatu saat nanti kita akan diazab oleh Allah. Kita akan mempertanggungjawab apa yang kita berbuat di dunia. Ya, terutama kita memiliki harta, kita harus berikan pada orang lain itu fakir miskin yang membutuhkan. Dan dia menggunakan untuk kepentingan pribadi sendiri. Karena merasa rugi ketika ia memberikan hartanya kepada orang lain. Nah, sekarang kita lanjut. B. Mari menghindari sifat kikir. Ya. Bahaya kikir. 1. Menghindari sifat kikir. Kikir atau bakil yaitu tidak mau menggunakan harta yang semestinya harus dikeluarkan, baik untuk dirinya sendiri, kepentingan agama maupun untuk orang lain dan masyarakat. Orang yang memiliki sifat ini cenderung ingin menyimpan rapat-rapat harta untuk dirinya sendiri. Sifat kikir banyak dijumpai ketika seseorang memiliki harta yang berkecukupan. Mereka kikir karena beranggapan bahwa harta yang mereka miliki adalah hasil usahanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Padahal kenyataannya adalah semakin kaya seseorang, semakin banyak kebutuhan bantuan orang lain. Tanpa orang lain, siapapun tidak akan bisa menjadi kaya. Jadi manusia itu ya tidak bisa hidup sendiri. Orang kaya membutuhkan orang yang miskin. Mana mungkin orang kaya bekerja sendiri. Ya, jadi ada orang kaya, contohnya kontraktor, orang kerja jalan. Ya, ketika dia mendapat pekerjaan, ya, yang baru suatu bangunan, contohnya jembatan yang ada di Kampung Las. Tak mungkin kontraktor kerja sendiri. Ya, dia harus membutuhkan orang lain untuk membantunya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Penyebab sifat pikir atau fakir di antaranya adalah A. Takut miskin. Ya. B. Mengkhawatirkan yang berlebihan terhadap masa depan keluarga. C. Terlalu cinta harta. D. Tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap sesama.
merasa tidak perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak memikirkan kehidupan akhirat. Akibat sifat kikir antara lain: A. Menimbulkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. B. Akan menemui kesusahan atau kesengsaraan. Yang C. Hartanya tidak bermanfaat setelah ia binasa atau meninggal. D. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan manusia. E. Dapat dengan neraka dan jauh dari surga. Ya, dekat dengan neraka tapi jauh dari surga. Jadi orang yang pikir itu, ya, orang yang pikir itu adalah orang yang tidak mau dia menggunakan hartanya. Ya, merasa kalau dia orang manusia karena kenapa? Dia berpikir bahwa harta yang dimiliki adalah jerih payahnya sendiri. Maka sifat-sifat itulah sifat yang sangat disukai oleh Tuhan oleh Allah. Ya, jadi kita harus hindari sifat itu. Ya, yang pertama dalam diri harus ada sifat kena. Artinya apa? Menerima apa adanya. Kita harus mensyukuri. Ya, mensyukuri apa yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Apa yang didapatkan itu semuanya pemberian dari Allah. Ya, kenapa manusia itu setelah dilahirkan sudah Allah berikan takaranya, sudah berikan rezekinya. Ya, jadi hanya tinggal kita mencarinya. Jadi Allah sudah siapkan semuanya. Tapi ketika kita melihat, jangan kita mempunyai sifat rasa iri atau dengki. Karena berhutang itu, harta itu suatu saat nanti kita akan mempertanggungjawabkannya di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta itu merupakan titipan, ya untuk kita, ya. Bagaimana kita manfaatkan, bagaimana kita gunakan. Untuk kepentingan apa? Apabila kita gunakan untuk kepentingan, ya, yang bertentangan dengan agama, maka kita akan mendapat. Ya, sekarang lanjut. Ada pun hikmah dari sifat pikir antara lain: A. Hidup lebih tenang dan tentram sebab tidak diperbudak nafsu duniawi. Ya, dan ketika orang kaya itu banyak untuk keindahan dunia, ya, untuk keindahan dunia. Lanjut. B. Menjadi orang yang pandai bersyukur. Ketika kita mendapat rezeki, walaupun sedikit atau banyak, kita harus mensyukurinya. Dia bilang, oh sedikit saja. Ya, seperti itu, kita harus mensyukurinya apa yang kita dapatkan ada. Berikutnya adalah C. Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap sesat. Ya, kita harus punya yakin kalau kita harus juga pada orang lain. Ya. D. Disenangi oleh orang sekitar. Ketika itu berbaik, ya. Jadi orang tetangga, bahkan juga masyarakat senang pada kita. Ketika kita berkesulitan, orang datang benar-benar membantu kita. Nah, lanjut. Terhindar dari perilaku zalim, mengambil hak orang lain. Zalim artinya apa? Memakan harta yang bukan milik kita. Karena harta kita itu ada sebagian milik orang fakir, orang miskin. Ya. Jadi ketika kita harta, kita berikan pada yang disebut dengan keluarkan apa? Infaknya. Ya. Jadi kita akan mempertanggungjawabkan harta kita di yang besar atau di hadapan Allah. Nah, sekarang kisah Qarun. Yang lanjut. Kisah Qarun adalah sepupu Nabi Musa alaihissalam dari Bani Israel. Pada awalnya hidup dalam kemiskinan. Setelah itu akan Nabi Musa SAW berubah menjadi kaya. Dengan kekayaannya berubah akhlak menjadi serakah, pikir, sombong, angkuh kepada sesama, dan tidak mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengajaknya dengan membinasakan Qarun dan seluruh hartanya ke dalam perut bumi. Sifat itulah yang harus kita lihat. Ya, jadi Qarun itu merupakan saudara atau sepupu dari Nabi Musa. Di zaman itu ketika Qarun itu miskin, beliau memohon kepada Nabi Musa untuk mendoakannya supaya menjadi kaya raya. Ketika beliau kaya, ya, berkaya mereka, dia punya sifat angkuh, sombong, kikir, dengki. Ya. Nah, tidak mau memberikan atau hartanya kepada orang lain. Dia hukumnya dengan hartanya, maka tenggelam ke dalam perut bumi. Itulah kisah Qarun.
Ya, sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, bila kita ambil kesimpulan tentang pelajaran pada hari ini, yaitu tentang fikir dan tirakat. Ya, untuk itu aku minta 2 orang untuk dibacakan hasil kesimpulan pada hari ini, yaitu yang pertama. Bagi minta siapa yang bisa baca? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang serakah merasa tidak pernah cukup, tidak pernah merasa puas dan merasa kurang. Yang ada dalam pikirannya ini menguasai segala sesuatu secara berlebihan. Orang Islam jarang memiliki sifat serakah karena itu termasuk penyakit hati. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika anak Adam itu diberi suatu lembar emas, dia akan mencari yang kedua, dan jika dia diberikan yang kedua, ada melahirkan tanah, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubat siapa saja yang berbuat. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, kecelakaanlah bagi setiap pemumas lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya, sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hama. Ciri-ciri orang serakah yaitu menginginkan kekayaan, dalam juga berlebihan, tidak pernah merasa cukup, dan ragu terhadap hartanya. Iya. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perlu silakan untuk satu untuk membacakan atau hasil keputusan tentang fikir. Ya, apa itu fikir? Menghindari sifat fikir. Beri. Menghindari sifat fikir. Sifat fikir atau merupakan perbuatan tercela bagi masing hak orang lain karena dari seluruh harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang terdapat hak fakir miskin yang harus diserahkan. Rasa ketakutan orang fikir adalah kehabisan hartanya dan rasa sayang jika harta yang diberikan menjadi penyebab kefakiran sehingga yang enggan untuk bersedekah atau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Orang yang memiliki sifat ini cenderung ingin menyimpan rapat-rapat harta untuk dirinya sendiri. Sifat itu pasti disukai ketika seorang mencari harta yang tercukupkan. Mereka karena beranggapan bahwa harta yang mereka miliki adalah hasil usahanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Padahal kenyataannya adalah semakin kaya seorang semakin banyak membutuhkan bantuan orang lain. Tanpa orang lain siapapun tidak bisa menjadi kaya. Orang yang bersifat itu biasanya kurang menaruh belas kasihan terhadap orang lain. Ia merasa benar untuk bersedekah, infak dan zakat. Semakin kaya seorang barang menjadikannya semakin itu harta yang dirinya akan menyengsarakan jika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita untuk sifat fikir. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya, dan adapun orang-orang yang fakir dan berasa dirinya cukup serta mentakkan pahala terbaik menurut mereka, kelak kami akan menyiapkan baginya dalamnya sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia tidak binasa. Harta yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang merupakan amanah sekaligus ujian baginya yang pada hari perhitungan kelak harus dipertanggungjawabkan di pengadilan Allah Subhanahu Wa Taala yang maha adil dengan 2 pertanyaan dari mana hasilnya itu diperoleh dan untuk apa hasil tersebut dibelanjakan dalam perhitungan. Anak antara yang punya harta banyak dan sedikit sama-sama sekali untuk kita harus pandai bersifat terhadap semua adanya. Allah Subhanahu Wa Taala berupa harta yang akan kepada kita dengan membelanjakannya di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai akhirnya kita menyebabkan ayat kita waktu dari dengan hartanya untuk jalan alat menuju surga dengan mereka. Ya. Itu mungkin kesimpulan yang telah kita dapatkan bersama. Ya, terima kasih ya kepada kita cukup berada pada hari ini. Ya, anak sekalian, bagaimana penjelasan yang tadi saya sampaikan? Ada yang kurang paham atau kurang dimengerti? Bagi kesempatan untuk tanya. Ya. Setelah kita mendengar kesimpulan yang disampaikan dalam kita tadi itu, yaitu tentang serakah dan fikir. Nah, Bapak mau tanya, siapa yang tahu tentang
Serahkan. Apa itu serahkan? Oh, udah dengar. Ya, silakan. Itu adalah tempat ini memiliki sebagian yang menjadi akhir-akhir dari Iya. Ada selagi itu yang bisa menjawab. Ada? Ada yang mau pikir? Kalau mau tanya, siapa tahu apa arti pikir? Pikir adalah apa? Apa pengertian pikir? Yaitu yang kedua yaitu kalau mau tanya tentang pikir. Apa itu pikir? Ya, silakan. Untuk kita lanjut, yaitu bagaimana mau tanya tentang pikir, ya, apa itu pikir? Ya, silakan. Sifat kikir atau pilih merupakan perbuatan tercela batil termasuk merebut hak orang lain karena dari seluruh harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang terdapat hal fikir miskin yang harus diserahkan. Rasa ketakutan orang fikir akan kehabisan hartanya dan merasa sayang jika harta yang diberikan menjadi penyebab kefakirannya atau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Iya. Berpikir itu adalah harta yang kita miliki kita harus keluarkan pada orang lain. Artinya pada fakir miskin. Karena sesuatu nanti kita akan bertanggung jawab harta kita di yaumil hisab. Untuk itu, untuk menutupi acara ini kita berikan tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih semangatnya. Mulai. Ya, sebagai penutup untuk pelajaran kita pada hari ini, ya kita dengan doa untuk itu Pak Guru mintakan satu orang untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin dengan doa tadi, maka pelajaran kita hari ini telah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.